Hai, selamat malam. Terima kasih ya buat kalian yang sudah setia mendengarkan saya bercerita. Dan cerita kali ini berjudul Hantu di Perkantoran Jakarta bagian 2. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter @bristory. Untuk kalian yang ingin membaca sendiri tweetnya, saya selalu cantumkan link akun cerita yang saya bawakan di kolom deskripsi. Silahkan diklik dan kunjungi akun beliau. Tapi, buat yang mau dengerin ceritanya versi suara saya, kalian tinggal stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Cerita malam ini masih berlanjut dari cerita tentang kejadian seram yang pernah dialami oleh teman-teman kita saat sedang berada di kantor yang ada di wilayah Jakarta. Dan cerita kali ini berasal dari Restu. Aku Restu, dan aku adalah wanita pekerja yang berkantor di wilayah Menteng. Lokasinya tidak jauh dari Taman Menteng. Aku bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi ini sejak tahun 2013. Kantorku tidak berbentuk gedung bertingkat seperti perkantoran pada umumnya, tapi rumah besar 2 lantai dan memiliki basement sebagai tempat parkir. Dan walaupun bentuknya rumah, kantorku ini termasuk bangunan yang sangat besar. Selain itu juga luas, bahkan tanahnya sendiri juga cukup luas. Di sana ada 2 bangunan utama yang dijadikan sebagai kantor, dan kedua bangunan ini berukuran besar. Dua-duanya terdiri dari 2 lantai, tapi hanya bangunan pertama yang memiliki basement. Bangunan pertama sudah berbentuk bangunan modern, karena memang sudah dipugar. Sedangkan bangunan kedua masih berbentuk gedung tua, tapi masih kelihatan kokoh. Dan bangunan kedua ini agak menyeramkan. Untunglah ruanganku berada di bangunan pertama. Nah, apabila ingin menuju ke bangunan kedua, kami harus berjalan kaki melalui basement, menyusurinya dari depan sampai ke ujung belakang. Barulah kemudian naik tangga menuju gedung 2. Dan perjalanan ini cukup jauh. Selain jauh, jalannya juga agak seram. Dan jujur, aku paling males kalau harus mengunjungi gedung 2. Karena ya itu tadi, tapi sayangnya pekerjaanku mengharuskan aku sering ke sana. Soalnya job deskku itu berhubungan dengan bagian accounting. Sedangkan ruang accounting berada di gedung kedua, dan lagi ruangannya terletak di paling ujung. Dan seperti yang aku bilang tadi, untuk menuju gedung 2, aku harus melewati basement gedung 1 agar bisa sampai di gedung 2. Dan setelah berada di gedung 2, aku harus melewati lorong bawah yang atasnya ada gudang. Nah, masalahnya lorong ini sudah cukup menakutkan walaupun hari masih siang. Dan lagi, kalau ingin menuju ruang accounting, selain melewati lorong ini, aku juga harus melewati banyak ruang kosong, seperti gudang yang jarang dibuka pintunya. Dan tentu saja ini agak menakutkan. Tapi ya begitulah, mau tidak mau. Waktu awal-awal kerja, aku sering kali mendengar cerita dari teman kantor mengenai keangkeran gedung kantor ini. Pokoknya bermacam cerita, dari yang menurutku biasa saja sampai ada yang sangat menyeramkan. Tapi setelah coba aku simpulkan, ternyata ada benang merah di semua cerita dari teman-temanku itu, yaitu ada satu kesamaan dari yang mereka ceritakan. Jadi, nyaris dari semua yang pernah melihat atau minimal merasakan hal seram, pasti sebelumnya mereka melihat kehadiran sosok perempuan berambut panjang. Namun warna pakaiannya selalu berubah-ubah, kadang merah, kadang putih. Ada juga beberapa teman yang pernah melihat sosok ini sedang mengenakan topi khas perawat di kepalanya. Perawat? Iya, perawat. Pokoknya macam-macam deh cerita yang beredar tentang sosok hantu perempuan itu. Nah, jadi waktu itu, setelah hampir 1 tahun bekerja, jujur aku sama sekali belum pernah merasakan hal-hal seram seperti yang dialami oleh beberapa teman. Apalagi melihat sosok hantu perawat perempuan, belum pernah. Sampai akhirnya, seiring berjalannya waktu dan load pekerjaan yang semakin banyak, aku jadi makin sering kerja lembur sampai malam, atau malah harus datang pagi-pagi sekali di kantor. Hingga akhirnya, aku pun merasakan dan mengalami sendiri sebuah kejadian seram di kantorku ini. Aku lupa waktu itu hari apa, tapi aku ingat sekali kalau itu jam 6 pagi.
Dan kebetulan aku sudah sampai di kantor. Tepatnya, aku sudah duduk di mejaku di lantai 2 gedung 1. Dan kenapa masih pagi banget sudah di kantor? Itu karena aku harus mempersiapkan barang yang akan dibawa kurir untuk diantarkan ke beberapa kantor cabang. Setelah sudah 1 tahun bekerja, ini memang menjadi kegiatan rutinku beberapa kali dalam 1 minggu. Memang sih, ada security 24 jam yang menjaga kantor. Tapi mereka tidak bisa menemaniku di lantai 2, karena mereka harus standby di pos jaga di gerbang kantor. Maka dari itulah, jam 6 pagi itu aku benar-benar sendirian di dalam gedung 1. Bahkan para OB kantor pun belum pada datang, karena biasanya mereka memang baru datang sekitar jam 7. "Pagi Pak," ucapku kepada Pak Oji yang sedang berjaga di kantor security depan. "Pagi Mbak Restu." "Wah, pagi amat nih, tumben," kata Pak Oji. Mendengar itu, aku hanya tersenyum. Setelah melewati pos security, aku lalu melangkahkan kaki menuju pintu utama. Di dalam sana, tentu saja lobi masih dalam keadaan kosong. Belum ada siapa-siapa. Setelahnya, aku melangkah menuju tangga ke lantai 2. Dalam perjalanan menuju tangga, aku harus melewati lorong panjang yang kanan kirinya ada ruang kerja staf lantai 1, yaitu sebuah ruangan luas berdinding kaca. Dan karena dindingnya kaca, aku dapat melihat di dalamnya dengan jelas. Di paling ujung lorong, di belakang ada toilet dan gudang. Tapi aku berjalan tidak sampai ujung lorong, karena sebelum mencapai ujung lorong ada sebuah tangga untuk menuju lantai 2. Nah, aku naik tangga itu untuk menuju meja kerjaku. Tapi tetap saja, nantinya aku harus kembali turun ke lantai 1, karena ada yang harus aku lakukan di gudang utama. Dan karena masih pagi, suasana saat itu sangat sepi. Bahkan hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Dan setiap sudut yang aku lewati hanya dengung kosong, benar-benar hening. Tapi belum. Saat itu, aku belum merasakan keanehan apa-apa. Lagi pula, di kepalaku hanya berputar memikirkan pekerjaan yang harus aku lakukan ketika sudah sampai di meja. Jadi, setelah selesai menaiki tangga, aku pun sampai di lantai 2. Dan suasana di lantai 2 sama saja, masih sangat sepi. Hanya beberapa lampu saja yang masih dibiarkan menyala. Dan aku tidak ada waktu untuk menyalakan semua lampu, sehingga membiarkan semuanya seperti itu. Singkatnya, setelah berada di meja, aku langsung mengerjakan pekerjaan. Tapi ternyata hanya sekitar 15 menit saja aku duduk di depan komputer. Karena setelahnya, aku harus turun lagi ke lantai 1, tepatnya menuju gudang. Dan sebelum turun, aku sempat mengedarkan pandangan. Dan ya, lantai 2 masih kosong. Benar-benar kosong melompong. Aku pun langsung melangkah keluar menuju tangga. Dan lagi-lagi, tidak ada suara lain selain suara langkah kakiku. Tapi sebentar, sepertinya aku mendengar sesuatu. Karena ketika aku mendekati tangga, ternyata aku mendengar suara langkah kaki. Dan dapat kupastikan kalau itu bukan langkah kakiku. Langkah kaki ini sepertinya sedang menuruni tangga menuju lantai 1. Tak, 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 begitu suaranya. Dan aku pun langsung mempercepat langkah mencoba mengejar sang empunya langkah kaki di depanku itu. "Mbak Juni," panggilku. Dan Mbak Juni ini adalah salah satu office girl. Jadi aku pikir bisa saja itu suara sepatu Mbak Juni. Tapi ketika aku panggil, tidak ada jawaban. Dan aku pun kemudian melangkah menuruni tangga. Sementara langkah kaki di depan masih saja kedengaran. Beberapa saat kemudian, akhirnya aku pun sampai juga di ujung tangga di lantai 1. Persisnya di depan tangga, di depan lorong panjang. Kala itu, aku sempat memperhatikan ke kanan dan ke kiri. Tapi kosong, sama sekali tidak ada siapa-siapa. Dan bersamaan dengan itu, suara langkah kaki yang tadinya terdengar, tidak terdengar lagi. Ya sudah, aku pun melangkah menuju gudang yang ada di belakang. Panjang lorong yang harus aku tempuh untuk mencapai gudang sekitar 20 meter, jadi cukup jauh. Dan mau gak mau harus menyusurinya walau gelap. Sesampainya di ujung, aku berbelok ke kiri, karena gudang memang letaknya di sana.
Waktu itu pintu gudang masih tertutup dan terkunci dan aku pun membukanya. Setelah sudah sampai di dalam, aku menyalakan lampu kemudian menuju area komputer. Karena aku akan memeriksa ketersediaan barang di komputer itu. Posisi komputer ini menghadap pintu keluar dan di sebelah pintu ada lemari besar yang bagian depannya terbuat dari kaca. Sedangkan di belakang meja komputer ada banyak rak yang berjejer sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang jualan. Dan karena tidak mau membuang waktu, aku langsung menyalakan komputer kemudian langsung bekerja. Nah, di saat inilah perasaanku mulai tidak enak. Karena gak tahu kenapa tiba-tiba aku keinget lagi dengan suara langkah kaki yang terdengar di tangga tadi. Dan selain pikiranku yang mulai tidak nyaman, entah mengapa suasana di dalam gudang besar ini juga terasa dingin dan kosong. Apalagi jika dipikir, sekarang aku sendirian di dalam ruangan besar ini. Iya, bukan hanya di gudang saja. Aku bahkan mungkin sendirian di dalam gedung besar ini. Sendirian? Benarkah? Dan perasaanku ini semakin tidak enak. Setelah tiba-tiba, aku merasa kalau sepertinya aku tidak sendirian. Tapi walaupun begitu, aku masih coba untuk tidak menghiraukan dan masih lanjut menyelesaikan pekerjaan. Sampai akhirnya, aku tidak bisa menyangkal perasaanku lagi. Apalagi setelah ada yang menarik perhatianku. Lebih tepatnya, ketika aku melihat sesuatu. Kalau diperhatikan, ada sesuatu di lemari kaca besar yang ada di hadapanku. Dan karena kaca yang ada di lemari dapat memantulkan pemandangan di belakang, jadi aku tidak perlu menoleh lagi. Dari pantulan lemari kaca, aku dapat melihat kalau ternyata ada sosok yang sedang berdiri memperhatikanku. Iya, di antara rak-rak besar itu, ada sosok perempuan bergaun merah sedang berdiri diam menghadap ke tempat aku duduk. Sebenarnya tidak terlalu jelas sih, tapi dari pantulan lemari kaca, aku dapat melihat posturnya, bahkan wajahnya. Karena memang jarak kami cukup dekat, mungkin hanya berjarak beberapa meter saja. Waktu itu, aku terdiam beberapa belas detik, coba mencerna peristiwa yang sedang berlangsung. Sampai akhirnya, aku pun tersadar kalau aku sama sekali tidak mengenal sosok perempuan itu. Dan entah mengapa, aku terus memperhatikan lemari kaca. Sampai akhirnya, sosok itu mulai bergerak dan perlahan memiringkan kepalanya, lalu tersenyum. Melihat itu, aku langsung bangun dari duduk dan bergegas melangkahkan kaki menuju pintu keluar gudang. Dan aku sama sekali tidak berani menoleh ke belakang. Setelah berada di luar, aku lantas menyusuri lorong panjang menuju lobi depan. Dan ketika berada di lorong panjang inilah, entah apa yang ada di pikiranku, aku akhirnya menoleh ke belakang. Dan tepat di ujung lorong, persis di depan pintu gudang, aku melihat kalau ternyata perempuan bergaun merah itu sudah berdiri di situ. Berdiri sambil tersenyum, terus memperhatikan aku. Melihat itu, semakin cepat saja aku melangkah, bahkan sampai nyaris berlari saking takutnya. Setelah sudah berada di luar kantor, aku mengatur nafas sambil duduk di teras depan, menenangkan diri dan pikiran. Beberapa saat kemudian, satu persatu teman karyawan lain mulai berdatangan. Barulah ketika sudah ramai, aku berani untuk kembali masuk melanjutkan pekerjaan. Dan itulah pengalaman pertama aku melihat sosok hantu bergaun merah. Selanjutnya, banyak kejadian menyeramkan yang aku dan teman-teman lain alami. Tapi yang paling menakutkan adalah kejadian-kejadian seram yang terjadi di gedung 2. Setelah kejadian melihat hantu perempuan di gudang, aku jadi semakin percaya dengan cerita kejadian seram yang dialami oleh teman-teman kantor. Ada yang hanya sekedar merasakan kehadiran mereka, sampai yang paling menyeramkan yaitu melihat langsung, bertatapan, atau malah sampai berbincang. Iya, ada teman kantor yang pernah sampai berbincang dengan sosok hantu di kantor. Tentu saja bukan dengan kesengajaan. Sebut saja namanya Dedes. Dedes adalah seorang staf HRD. Dia ini perempuan cantik berusia 27 tahun. Kebetulan, dia sering ditunjuk oleh atasannya untuk melakukan wawancara tahap awal kepada calon karyawan baru yang datang melamar. Oh iya,
Aku dan Dedes ini masuk di kantor itu nyaris bersamaan, hanya beberapa minggu saja. Dan Dedes termasuk teman dekatku. Jadi seringkali kami berbagi cerita sehari-hari. Hal apapun juga kami ceritakan. Dan tentu saja termasuk berbagi cerita tentang pengalaman seram yang kami alami di kantor. Nah, kali ini aku akan menceritakan 2 kejadian aneh yang pernah Dedes alami. Hari itu, Dedes sudah mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara kepada calon karyawan baru. Seperti biasa, dia menyiapkan bahan pertanyaan dan tabel form yang harus diisi oleh pelamar. Sekitar jam 8 pagi dia sudah di mejanya di lantai 2, karena tepat jam setengah 9 wawancara sudah harus dimulai di ruang meeting kecil di lantai 1. Setelah memastikan semua siap, Dedes memutuskan untuk turun ke lantai 1, karena dia berniat untuk menaruh form isian pelamar di meja resepsionis. Dan suasana kantor pagi itu sudah cukup ramai. Sebagian besar karyawan sudah datang, karena memang jam masuk kantor adalah jam 8 pagi. Ruang meeting kecil yang akan digunakan untuk wawancara letaknya di ujung depan lorong panjang, tepat sebelum pintu keluar. Setelah pintu keluar, ada meja resepsionis dan juga ruang tunggu. Namanya juga ruang meeting kecil, ukurannya memang kecil, tapi tidak kecil-kecil banget. Kira-kira muat untuk 10 orang. Di ruang meeting ini ada celah kaca, dan dari celah yang tidak terlalu besar ini, kami bisa melihat ke dalamnya. Jadi kita bisa tahu ada atau tidak ada orang di dalam ruangan itu. Karena waktu itu masih jam 8 lewat sedikit, kemungkinan besar para pelamar belum ada di dalam ruangan meeting. Tapi kalaupun sudah ada yang datang, mereka pasti akan duduk menunggu di ruang tunggu depan meja resepsionis. Makanya, Dedes berniat untuk ke meja resepsionis terlebih dulu untuk menyerahkan form isian kepada Uci, si resepsionis, untuk nantinya dibagikan kepada pelamar. Hingga akhirnya Dedes sampai juga di depan ruang meeting kecil itu. Sambil lalu, dia terus melangkahkan kaki menuju lobi, karena dia yakin kalau ruangan itu masih dalam keadaan kosong. Tapi setelah sudah beberapa langkah melewati ruang meeting, Dedes berhenti. Dia kemudian diam sebentar. Dedes berpikir sekilas dia melihat ada orang di dalam, karena memang kelihatan dari celah pintu. Ih, kok udah ada orang di dalam? Begitu pikir Dedes. Dia sedikit bingung, karena proses wawancara sendiri seharusnya dimulai pukul 8:30. Tapi kenapa masih jam 8 sudah ada orang di ruang meeting? Karena penasaran, Dedes akhirnya mundur beberapa langkah kembali ke depan ruang meeting. Dan benar, Dedes melihat kalau ada orang yang sedang duduk di kursi, duduk menyamping di depan meja. Nah, kan benar, ada orang. Semangat banget pelamar ini, udah sampai aja jam segini. Begitu pikir Dedes lagi. Kenapa dia bisa mengambil kesimpulan cepat kalau yang ada di dalam adalah pelamar? Ya karena Dedes sama sekali tidak mengenal perempuan itu, dan dapat dipastikan kalau dia bukan karyawan. Perempuan? Iya, yang duduk di dalam ruangan meeting kecil itu adalah perempuan. Perempuan ini berumur sekitar 20 tahunan, cantik dan rambutnya hitam panjang. Kala itu, dia mengenakan baju terusan berwarna merah. Tanpa pikir panjang, Dedes langsung mengetuk pintu lalu masuk ke dalam. Selamat pagi, saya Dedes yang akan interview. Kamu datang pagi banget. Sambil menunggu yang lain, silakan diisi form ini dulu ya. Kalau udah selesai, bisa diserahkan ke meja Mbak Uci di depan, ujar Dedes sambil memperkenalkan diri. Dan si pelamar itu hanya mengangguk sambil tersenyum. Kamu ada pulpennya? Tanya Dedes lagi. Dan si pelamar menggelengkan kepala, lagi-lagi sambil tersenyum. Ya sudah, pakai punya saya saja, kata Dedes sambil menyerahkan pulpen di tangannya. Saya tinggal dulu ya, kalau sudah selesai serahkan ke Mbak Uci, katanya. Setelah itu, Dedes melangkah keluar ruangan menuju lobi kantor ke meja resepsionis. Ci, ini formulirnya ya. Nanti pelamar suruh isi di ruang tunggu aja, jangan suruh masuk ke ruang meeting, kata Dedes kepada Uci sesampainya di meja resepsionis. Iya bu, itu juga baru 2 orang yang datang,
kata Uci sambil menunjuk ke arah dua orang laki-laki yang sedang duduk di ruang tunggu. 3 dong, Ci. Kan ada satu lagi orang yang udah kamu suruh masuk ke ruang meeting, jawab Dedes. 3 orang? Baru 2, Bu. Lagian saya belum nyuruh siapa-siapa untuk masuk ke ruang meeting. Pelamar yang udah datang ya baru mereka ini. Ruang meeting harusnya masih kosong. Lagi-lagi, Uci memberi penjelasan sambil menunjuk 2 pelamar di ruang tunggu itu. Loh, barusan saya ke ruang meeting, Ci. Ada pelamar perempuan. Saya suruh isi formulir, kata Dedes mulai meninggi. Terjadilah debat kusir, dan satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah mereka berdua harus memeriksa bersama-sama ke ruang meeting kecil. Dan ya, mereka berdua menuju ruang meeting. Sesampainya di ruang meeting, benar kata Uci. Ternyata ruangan dalam keadaan kosong. Tidak ada siapa-siapa, termasuk pelamar perempuan. Tapi di meja tertinggal pulpen Dedes dan form isian yang seharusnya diisi oleh pelamar. Dan pada form isian itu, di kolom nama tertulis Revina. Mereka yang masih bingung dan penasaran akhirnya memastikan ke kantor pos security depan, karena security pasti mencatat nama dan keperluan tamu yang masuk ke dalam kantor. Dan sama di dalam buku kantor security juga, yang tercatat baru 2 pelamar yang datang. Dan keduanya laki-laki. Tidak ada satupun tamu yang bernama Revina tercatat di dalam buku tamu. Kalau tidak ada, lalu siapa yang mengisi formulir di ruang meeting kecil tadi? Dan setelah kejadian itu, Dedes menjadi agak trauma dengan ruang meeting kecil. Dan sejak kejadian itu juga, kami jadi punya nama panggilan untuk sosok hantu perempuan di kantor. Kini, kami memanggilnya dengan sebutan Revina. Dan cerita kedua yang akan aku ceritakan masih menceritakan kejadian aneh yang Dedes alami. Tapi sepertinya kali ini tidak ada hubungannya dengan Revina. Tapi masih berhubungan dengan proses penerimaan karyawan baru. Dan bedanya lagi, ini tuh udah masuk ke tahap wawancara kedua. Seperti biasa, pelamar yang sudah lolos seleksi di tahap pertama dipanggil kembali untuk datang ke kantor. Tahap kedua ini biasanya wawancara dilakukan oleh user atau departemen yang membutuhkan personil baru. Dan karena waktu itu perusahaan sedang membutuhkan karyawan untuk ditempatkan di bagian HRD, akhirnya yang mewawancara adalah Dedes lagi. Sama seperti sebelum-sebelumnya, proses wawancara dilakukan dimulai sejak pagi. Seperti biasa juga, wawancara dilakukan di ruang meeting kecil. Waktu itu, Dedes bilang hanya 4 pelamar saja yang akan diwawancara. Dan awalnya semua berjalan normal. Pelamar 1 selesai, pelamar 2 selesai, pelamar 3 juga selesai. Hingga akhirnya tiba waktunya untuk wawancara pelamar terakhir. Ci, yang terakhir suruh masuk ya, kata Dedes kepada Uci sambil melongokkan kepala dari pintu ke meja resepsionis. Belum datang, Bu, kata Uci. Ya udah, saya ke atas dulu ya. Kasih tahu aja kalau udah datang, katanya sambil keluar dari ruang meeting untuk kembali ke mejanya mengerjakan hal lain. Tapi kira-kira setengah jam kemudian telepon berdering. Bu, udah datang nih. Udah saya suruh masuk ke ruang meeting kecil ya, kata Uci di ujung telepon. Ya sudah, Dedes pun langsung bersiap lagi untuk turun. Singkatnya, Dedes akhirnya sudah berada di lantai 1 menuju ruang meeting. Selamat pagi, dengan Dewi ya, sapa Dedes setelah dia sudah sampai di ruang meeting dan bertemu dengan pelamar. Selamat pagi, Bu. Iya, saya Dewi. Maaf terlambat, jawab si pelamar sambil mengulurkan tangan mengajak Dedes bersalaman. Kamu kelihatan pucat, tangan kamu juga dingin banget. Kamu sakit? Tanya Dedes ketika mereka sudah duduk di kursi masing-masing. Iya, Bu, agak gak enak badan sedikit, jawab Dewi. Kemudian dimulailah wawancaranya. Menurut Dedes, Dewi ini anak yang pintar karena dia menjawab pertanyaan dengan baik. Mungkin karena dia sudah berpengalaman di HRD pada perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya. Tapi ada yang aneh. Dewi ini selalu menjawab dengan nada datar,
Bahkan seringkali terlihat melamun dan tatapannya kosong. Yang Dedes ingat, baju yang dikenakan Dewi ini kelihatan lusuh dan juga kotor. Dan yang sangat menarik perhatian, rambut Dewi itu agak nggak rapih, cenderung acak-acakan malah. Dan Dedes pikir semua itu mungkin karena Dewi datang dari jauh dengan menggunakan angkutan umum. Tapi mengesampingkan semua itu, Dewi merupakan pelamar yang paling menonjol. Pengetahuan dan pengalamannya lebih baik dari pelamar lain. Singkat kata, proses wawancara selesai. Dewi pun dipersilahkan pulang dan menunggu panggilan berikutnya. Sementara Dedes kembali ke mejanya di lantai 2. Sore harinya, sekitar jam 4 sore, setelah berdiskusi dengan atasannya, Dedes pun memutuskan untuk memanggil kembali Dewi agar menjalani wawancara terakhir. Karena benar, dia yang paling baik dari pelamar yang lain. "Uci, tolong telepon pelamar yang terakhir tadi ya, yang namanya Dewi. Suruh dia datang lusa untuk wawancara terakhir," kata Dedes menelpon Uci sang resepsionis. "Baik Bu," jawab Uci di ujung telepon. Tapi setelah beberapa menit berlalu, Dedes dikagetkan dengan kehadiran Uci di hadapannya. Karena saat itu Uci datang dengan wajah pucat dan kelihatan syok. Kenapa kamu, Ci? Kayak baru lihat setan aja," tanya Dedes. "Iya Bu, saya baru lihat setan. Kita berdua baru lihat setan tadi pagi," kata Uci dengan suara berbisik. "Jangan bercanda Ci, ada apa sih?" tanya Dedes penasaran. "Tadi kan ibu nyuruh saya telepon pelamar terakhir yang namanya Dewi kan? Nah, barusan saya telepon Bu." "Iya, terus kenapa? Dia bisa datang kan besok lusa?" tanya Dedes semakin penasaran. "Dia gak akan bisa datang lusa Bu." "Loh, kenapa? Dia gak mau?" Bukan itu. Tadi pas saya nelpon, yang angkat ibunya. Ibunya bilang Dewi kecelakaan motor ketika mau berangkat wawancara ke sini. Kecelakaan dia jam 9 tadi pagi, Bu. Dan Dewi meninggal di tempat," jawab Uci sambil menahan tangis. Dan sekali lagi, Dedes syok. Karena lagi-lagi dia mengalami proses aneh dalam perekrutan karyawan baru. Ternyata, pelamar yang bernama Dewi itu sudah meninggal karena kecelakaan sebelum wawancara dilakukan. Dan sekian cerita seram kali ini. Semoga bisa mencukupi asupan horor kalian malam ini. Jika kalian suka, silakan klik tombol like. Dan jika kalian berkenan, boleh banget dukung saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng Dalu!